Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitri AR dari kelas FM 18D. Di sini saya akan membahas mengenai rasio profitabilitas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2019 dan 2020. Seperti yang kita ketahui bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Adapun jenis dari rasio profitabilitas yang pertama yaitu gross profit margin, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat atau persentase laba kotor dari penjualan bersihnya. Dari rasio ini akan diketahui tingkat laba kotor dari penjualannya. Rumusnya adalah laba sebelum pajak lalu kita bagi dengan pendapatan usaha. Adapun laba sebelum pajak dari PT ICBP tahun 2019 sebesar Rp7.436.972 lalu kita bagi dengan pendapatan usahanya sebesar Rp42.296.703 sehingga menghasilkan 0,175 lalu dipersentasekan sebesar 18%, dan untuk tahun 2020 hasilnya yaitu 0,213 dipersentasekan menjadi 21%. Artinya dari total penjualan bersih tahun 2019 sebesar 18% dan tahun 2020 sebesar 21% merupakan laba kotor perusahaan. Dan yang kedua yaitu net profit margin, merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase laba bersih terhadap penjualannya. Rumus dari net profit margin yaitu laba neto lalu dibagi dengan pendapatan usaha. Untuk tahun 2019 laba neto sebesar Rp7.418.574 lalu kita bagi dengan pendapatan usahanya sebesar Rp42.296.703 sehingga menghasilkan 0,175 lalu dipersentasekan menjadi 18%, dan untuk tahun 2020 hasilnya sebesar 0,114 lalu dipersentasekan sebesar 11%. Artinya dari 100% penjualan laba bersihnya adalah 18% di tahun 2019 dan 11% di tahun 2020, atau pada setiap Rp100 penjualan laba bersih perusahaan sebesar 18% di tahun 2019 dan 11% di tahun 2020. Dan yang ketiga yaitu return of investment atau sering disingkat dengan ROI, merupakan salah satu indikator kinerja yang penting karena rasio ini mencerminkan sebagai efektif perusahaan menggunakan aset dalam menghasilkan laba. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan profit. Adapun rumus dari ROI yaitu laba neto lalu kita bagi dengan total aktiva. Untuk ROI pada PT ICBP tahun 2019 laba netonya sebesar Rp7.418.574 lalu kita bagi dengan total aktiva sebesar Rp38.709.314 sehingga menghasilkan 0,191 lalu dipersentasekan menjadi 19%, dan di tahun 2020 menghasilkan sebesar 5%. Artinya dari angka tersebut diketahui bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebanyak 19% di tahun 2019 dan 5% di tahun 2020 dari keseluruhan asetnya, atau setiap Rp100 aset perusahaan mampu menghasilkan Rp19 di tahun 2019 dan Rp5 laba bersih di tahun 2020. Dan yang keempat yaitu return of equity, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan penghasilan terhadap setiap investasi dalam bentuk ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham. Adapun rumus dari return of equity yaitu laba neto lalu dibagi dengan total ekuitas. Adapun return of equity pada PT ICBP tahun 2019, laba netonya yaitu sebesar Rp7.418.574, lalu kita bagi dengan total ekuitasnya sebesar Rp26.671.104, sehingga menghasilkan 0,278, lalu dipersentasekan menjadi 28%, dan di tahun 2020 sebesar 11%. Artinya untuk 100% dana yang diinvestasikan sebagai modal akan mendapatkan penghasilan atau pengembalian sebesar 0,278 di tahun 2019 dan 0,106 di tahun 2020, atau dari setiap Rp100 dana yang diinvestasikan sebagai modal akan mendapatkan penghasilan atau pengembalian sebanyak 28% di tahun 2019 dan 11% di tahun 2020. Semakin tinggi nilai rasionya, artinya semakin tinggi pula perusahaan dapat mengembalikan dana investor.
Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan bisa kita lihat dari slide di bawah. Adapun studi kasus dari rasio profitabilitas, saya mengambil analisis rasio profitabilitas untuk menghitung kinerja keuangan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2019 dan 2020. Seperti yang kita ketahui, suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan tentulah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik dan manajemen. Salah satunya adalah pemilik menginginkan modal yang telah ditanamkan dalam usahanya cepat kembali. Untuk mengukur laba atau profit dapat dilakukan dengan rasio profitabilitas. Dengan mengetahui rasio profitabilitas yang dimiliki perusahaan, dapat dianalisis bagaimana perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Karena laba perusahaan yang tinggi belum tentu menunjukkan profitabilitas yang tinggi, akan tetapi profitabilitas yang tinggi sudah dipastikan bahwa laba yang dihasilkan pun tinggi. Yang pertama yaitu kinerja keuangan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berdasarkan net profit margin dinilai sangat kurang baik. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan rata-rata net profit margin industri ICBP selama 2 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2020, yaitu sebesar 18%, yang masih berada jauh di bawah standar industri net profit margin yaitu sebesar 20%. Yang kedua yaitu kinerja keuangan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berdasarkan gross profit marginnya dinilai sangat kurang baik. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan rata-rata gross profit margin industri ICBP yang terdaftar selama 2 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2020, yaitu sebesar 21%, yang masih berada jauh di bawah standar industri yaitu sebesar 30%. Yang ketiga yaitu kinerja keuangan ICBP berdasarkan return on equity dinilai sangat kurang baik. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan rata-rata return on equity ICBP selama 2 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2020, yaitu sebesar 11 hingga 28%, yang masih berada jauh di bawah standar industri return on equity yaitu sebesar 40%. Dan yang keempat, kinerja keuangan ICBP berdasarkan ROI dinilai sangat kurang baik. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan rata-rata ROI ICBP selama 2 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2020, yaitu sebesar 5 hingga 19%, yang masih berada jauh di bawah standar industri yaitu sebesar 30%.